Assalamualaikum soleh-solehah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih belajar tema 6 menuju masyarakat sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, jangan lupa simak video pembelajaran hari ini sampai akhir dan jangan lupa selalu kerjakan tugasnya. Pengertian interval nada. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Nah, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Nah, contohnya seperti interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1-1,5, 1-1-1,5. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak satu nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis, terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Perhatikan susunan nada dan interval nada C berikut. Jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai setengah. Mengapa dapat seperti itu? Nah, karena nilai tersebut didapatkan berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Perhatikan susunan nada C pada pianika berikut. Berikut contoh lagu yang memiliki nada dasar C mayor. Nah, perhatikan ya soleh-solehah nada dasar pada lagu Di Timur Matahari ciptaan Muhammad Syafi'i. Nah, lagu ini temponya agak cepat. Kalian bisa hafalkan lagu ini di rumah. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia.
Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Perhatikan bagan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Dan bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang dan mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Semua warga mempunyai kewajiban untuk mengikuti kerja bakti. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerja bakti yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kita dapat dengan bebas menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan asri berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Saat ini kita hanya harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ayo sebutkan kewajiban-kewajiban yang dapat kita lakukan di lingkungan rumahmu. Contohnya seperti menanam pohon untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan.
Beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Dan yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kalian sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Nah, di sini ada bacalah judul teks berikut, mencegah bahaya demam berdarah. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama mencegah dan yang kedua demam berdarah. Nah, perkiraan isi teksnya adalah 1. Menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Demikian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami isi dari video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ketik di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Dan jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 15 mata pelajaran IPA. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.